Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Radit Wasi. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber bernama Aura Cantika Putri. Topik yang akan kami bahas hari ini adalah tentang cerpen berjudul Ruang Tenang Jeffrey. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Kak Aura, tolong jelaskan secara singkat isi dari cerpen tersebut. Baik Rati, Ruang Tenang adalah cerita tentang Jeffrey, seorang pemuda introvert yang berjuang dengan kelainan yang dialaminya. Ia sering mengunjungi Dokter Indra untuk bercerita dan merasa nyaman. Jeffrey sulit bergaul dan hanya sedikit orang yang ia percaya. Cerita ini menyorot konflik batin Jeffrey antara keinginannya untuk mandiri dan tekanan dari orang tuanya untuk selalu patuh. Jeffrey masih berusaha memahami benar dan salah dalam kehidupan. Namun, doktrin patuh yang ditanamkan sejak kecil membuatnya bingung. Intinya, Ruang Tenang adalah eksplorasi tentang kesendirian, tekanan sosial, dan pencarian jati diri. Baik, Kak Aura, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, amanat apa yang terkandung dalam cerpen tersebut? Baik Rati, amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah pentingnya kesehatan mental. Cerita ini menyoroti pentingnya kesehatan mental dan mencari bantuan profesional ketika kita mengalami kesulitan. Ruang tenang yang dicari Jeffrey adalah representasi dari upaya mencari ketenangan batin dan mental. Menerima diri sendiri. Jeffrey berjuang dengan identitasnya dan tekanan sosial. Cerita ini mengajarkan kita untuk menerima diri sendiri apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. 3. Mencari dukungan. Jeffrey menemukan kenyamanan dalam bercerita kepada Dokter Indra. Cerita ini menekankan pentingnya memiliki seseorang yang bisa kita percayai dan menjadi tempat kita berkeluh kesah. 4. Membebaskan diri dari masa lalu. Trauma masa lalu, Jeffrey sangat memengaruhi kehidupannya. Cerita ini menginspirasi kita untuk tidak terjebak di masa lalu, tetapi berusaha untuk move on dan membangun masa depan yang lebih baik. Baik Kak Aura, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan alur cerpen di atas? Baik, alur maju campuran. Kemungkinan besar cerita ini menggunakan alur maju campuran. Artinya, cerita secara umum mengikuti alur maju dari masa lalu ke masa sekarang. Namun ada beberapa adegan kilas balik yang digunakan untuk menjelaskan latar belakang masalah yang dialami Jeffrey atau untuk memperkaya karakterisasi. Baik Kak Aura, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Kak Aura ketika membaca cerpen tersebut? Baik, cerpen ini menyampaikan perasaan campur aduk kepada pembacanya. Kita merasakan empati mendalam terhadap Jeffrey yang terperangkap dalam trauma dan kekacauan hidupnya. Keterasingan, penderitaan, dan keputusasaannya terasa nyata, menggambarkan betapa beratnya hidup dengan skizofrenia dan trauma masa lalu. Ending yang ambigu di mana Jeffrey tak bisa membedakan antara realita dan delusi, meninggalkan kesan mendalam dan memicu refleksi tentang batas antara keduanya. Terima kasih Kak Aura, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima, apakah bahasa cerpen itu mudah dipahami? Jika tidak, apa alasannya? Bahasa cerpen ini cukup mudah dipahami secara umum, tetapi ada beberapa bagian yang mungkin membingungkan. Contohnya peralihan antara waktu dan peristiwa kadang-kadang tidak terlalu jelas, dan beberapa detail cerita seperti reaksi Jeffrey terhadap kejadian-kejadian penting bisa terasa mendalam dan kompleks. Struktur narasi yang melompat antara masa lalu dan masa kini, serta akhir yang ambigu tentang realita versus delusi, mungkin memerlukan perhatian lebih untuk sepenuhnya dipahami. Baik Kak Aura, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaannya Kak Ina. Hal menarik apa saja yang terdapat pada cerpen tersebut? Cerpen ini menarik karena beberapa hal. Pertama, penggambaran secara mendalam tentang kondisi psikologis Jeffrey yang menderita skizofrenia akibat trauma masa lalunya, menyoroti perjuangan internalnya. Kedua, penggunaan elemen seperti lampu redup dan suara gelembung akuarium menciptakan suasana yang menenangkan namun kontras dengan penderitaan Jeffrey, menambah kedalaman emosional cerita. Ketiga, twist dalam cerita, terutama
Jeffrey menemukan dokumen adopsi dan reaksinya terhadap Veronica mengungkapkan ketidakpastian antara realita dan delusi, meningkatkan ketegangan dan refleksi. Baik Kak Aura, terima kasih untuk jawabannya. Dan saya tutup wawancara hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan.